lagi sama saya, Amel dan Felis. Kita di mana, Fel? Utrecht. Ya, akhirnya setelah 1,5 tahun kita bisa keliling lagi ke kota di Belanda karena pandemi corona. Jadi ya beruntung kita masih bisa keliling lagi. Dan saat ini kita ada di Utrecht. Kenapa Utrecht? Utrecht merupakan pilihan dari salah satu subscriber kita, Liska Channel, yang ingin melihat suasana kota Utrecht bagaimana. So, penasaran dengan kota Utrecht? Mari kita lihat. Dan kita mau ke Hoog Catharina de Mall. Hoog Catharina de Mall merupakan salah satu mall yang terbesar di Utrecht. Penasaran dengan mall di Belanda? Yuk, mari kita lihat. Di dalam kompleks Hoog Catharina Mall. Mall ini sudah ada 40 tahun yang lalu, dan 10 tahun terakhir mereka memperbarui mall ini supaya kelihatan modern. Kalian bisa lihat kan di dalamnya banyak toko-toko modern dan desainnya juga modern sekali. Dan dulunya sebelum dibangun mall, Hoog Catharina Mall ini adalah kompleks perumahan. Tetapi dirobohkan atau dibongkar supaya bisa dibuat mall, dan tujuannya adalah supaya memudahkan para pengunjung yang mau ke Utrecht. Dari stasiun Utrecht mereka bisa langsung ke pusat kotanya Utrecht. Sekarang kita sudah ada di dalam Hoog Catharina Mall, and di belakang saya adalah Krach, bahasa Indonesianya kanal ya. Sebenarnya kanal ini tahun 1970 dirubah menjadi jalan. Akhirnya tuh maksud itu ditutup dengan pasir. Tapi 5 tahun yang lalu pemerintah Utrecht berubah pikiran lagi. Akhirnya kanalnya ini dibuka lagi. Jadi pasirnya itu dibongkar lagi, dibuat kanal lagi karena ini lebih menarik menurut pemerintah Utrecht. Dari Hoog Catharina kita akan keluar dari mall dan kita akan berada di Plein Vredenburg. Plein itu mungkin bahasa Indonesianya semacam alun-alun ya. Cuma biasanya Plein ini atau alun ini penuh dengan pasar kaget. Tapi pas kita kesini bukan harinya untuk pasar kaget. Nama dari Vredenburg Plein ini berasal dari nama kastil yang dulu pernah berdiri tepatnya di belakang saya. Sekarang ada gedung toko The Sting. Jadi dulu sekitar situ ada kastil, tapi sayangnya dirobohkan oleh pemerintah Utrecht sendiri. Di kota Utrecht itu banyak sekali bangunan gereja, dan kalau dilihat dari peta dari atas, lokasi gerejanya itu kalau diperhatikan berbentuk seperti salib, dan ini merupakan salah satu gereja yang berbentuk lokasinya seperti salib, namanya Burgkerk. Gereja ini sekarang digunakan sebagai museum, namanya Spelklok Museum, yaitu museum yang berhubungan dengan dengan jam, dengan musik, instrumen,
Dan ini bukan bagian depannya, merupakan bukan bagian masuk museumnya, tapi bagian masuknya itu ada di bagian lain. Museum ini lumayan populer di Belanda karena kalian bisa lihat koleksi dari berbagai macam musik instrumen yang otomatis. Mungkin contohnya adalah kalau kita punya jam dinding yang tiba-tiba jam 12 atau jam 1 tiba-tiba ada yang keluar alatnya atau apanya gitu. So kalian penasaran dengan Museum Spelkoek, kalian bisa kunjungi kalau kalian pas di Utrecht. Sekarang kita akan melewati jalan yang namanya Hanenkruis. Jalan ini mempunyai arti yang lumayan lucu sih. Kalau bahasa Indonesia itu artinya jalan ayam jago. Jalannya lumayan kecil dan ya lumayan populer. Dan setelah jalan ini kita akan melihat restoran dan kanal. Sudah ada di gereja kedua di Utrecht, namanya Dom Kerk. Cuma sayang karena menaranya itu sekarang lagi diperbaiki jadi agak ketutup ya. Jadi gereja Dom Kerk ini, menaranya itu merupakan menara yang terbesar di Belanda, panjangnya itu sekitar 112 meter. Dan gereja ini selesai dibuat tahun sekitar 1382, jadi usianya sudah sekitar 600 tahun. Dan gereja ini dulu pada tahun 1986 sebelahnya ditaruh raket karena pada zaman itu atau pada tahun itu sedang ada pameran tentang angkasa luar. Penasaran dengan gerejanya? Mari kita lihat. Sudah ada di dalam gereja Domtoren. Kenapa ya? Kok dalamnya gereja kok kayak gini gitu loh, terbuka? Ya sebenarnya memang ini bagian dalamnya gereja. Kalian tuh bisa lihat dari ubin yang warnanya hitam di sini. Ini merupakan dulunya adalah pilarnya gereja ini. Jadi memang ya dulunya ini memang bangunan gereja gitu loh. Tapi sayangnya 350 tahun yang lalu ada topan yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang menghancurkan bagian dalam gereja ini. Jadi ya seperti yang kalian lihat, bagian dalamnya tersisa, tapi bagian tornya atau menaranya masih ada. Ya, maksudnya adalah bagian pintu masuknya. Dan kalian bisa lihat di sebelah kanan saya adalah dulu bagian altar. Jadi yang sisa adalah ya seperti ini. Ya lumayan agak mengejutkan sedikit karena yang menunjukkan bahwa topan yang terjadi 350 tahun yang lalu itu sangat dahsyat sehingga menghancurkan semua bagian dalam gereja ini. Masih di dalam gereja Dom Kerk di Utrecht. Ini namanya Dom Under. Jadi ini sebenarnya adalah setelah bagian dalam gereja ini hancur karena topan yang dahsyat 350 tahun yang lalu, ternyata pemerintah Utrecht menemukan di bagian bawah ini ya, markas militer orang Romawi, jadi sekitar 2000 tahun yang lalu.
Ya sebenarnya ini bisa kita kunjungi sih, tapi sayangnya saat ini ya ditutup ya, jadi kita nggak bisa lihat. Tapi ya benar-benar tempat ini meninggalkan sejarah yang sangat-sangat menarik untuk dilihat dan dipelajari. Depan het Akademi Gebouw van Utrecht Universiteit. Maksudnya ini adalah gedung Universitas Utrecht. Gedung ini lumayan bagus ya dari luar. Gedung ini sudah berusia 400 tahun. Gedung universitas di Utrecht itu letaknya tidak dalam satu tempat, tapi berbeda-beda tempat. Kalian bisa temui gedung universitas lainnya di luar kota Utrecht. Namanya adalah Uithof. Jadi ya kalau mau keliling gedung universitas mungkin harus naik tren. Jadi ibaratnya kalau misalkan fakultas ekonomi ada di sini, fakultas keuangan ada di sini, kedokteran ada di mana. Jadi letaknya nggak satu kompleks tapi berterjang. Taman gereja dari Domkerk. Ya tamannya lumayan bagus sih untuk dilihat. Berada di belakang saya ini adalah rumah yang namanya Paushuizen. Huis itu bahasa Indonesia artinya rumah, jadi namanya rumah Paus. Rumah ini lumayan unik, maksudnya jadi dulu rumah ini dibangun atas perintah dari Adrian Floriszoon Buyens. Adrian adalah pastor Belanda yang pada saat itu sedang bertugas di Spanyol. Jadi waktu dia bertugas di Spanyol, Adrian ini memerintahkan untuk membangun rumah ini. Dan ketika rumah ini selesai,
Adrian ditunjuk menjadi paus. Jadi dia langsung dari Spanyol tugas di Roma. Setelah dia bertugas di Roma sekitar 1,5 tahun, meninggal karena sakit. Jadi sebenarnya adalah rumah ini tidak pernah ditinggali oleh Adrian. Karena waktu Adrian berinisiatif untuk membuat rumah ini, dia berharap suatu saat nanti dia akan balik ke Utrecht untuk tinggal di rumah ini. Dan rumah ini sudah berusia 500 tahun yang lalu. Dan di depan rumah ini juga ada patung Adrian yang bisa kalian lihat, itu yang berwarna agak hijau gitu ya. Jadi ya itu kurang lebih wajahnya Adrian Floris Zoon Buyens. Dan sekarang gedung ini digunakan sebagai tempat pesta perkawinan atau untuk mengadakan meeting. Gereja Pieterskerkhof. Ini merupakan gereja ketiga yang kita kunjungi di Utrecht yang nantinya akan berbentuk seperti salib. Habis lihat bagian dalam dari gereja Sint Pieterskerkhof ini, ternyata gereja ini adalah gereja tertua, tapi yang di Utrecht. Ternyata saya kira yang tertua adalah Domkerk, tapi ternyata gereja ini dibangun pada tahun zaman Romawi, yaitu 1048. Jadi gereja ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Kita bisa merasakan ketika di dalam itu aromanya itu benar-benar bahwa gereja ini tua sekali. Dan kalau kalian di Utrecht, kalian kalau ada waktu bisa kunjungi gereja ini. Muito waard. Ada di rumah yang sebenarnya agak unik sih, karena kan biasanya rumah-rumah di sini kalau kalian lihat kiri kanannya dalam bentuk ya zaman dahulu. Ada satu rumah yang adanya di Hoek, mungkin kita bisa nyebutnya rumah kaca ya, kalian bisa lihat ya. Ya rumah ini lumayan unik karena bentuknya juga dan letaknya juga sih. Rumahnya kecil dan stylenya beda dari yang lain, tapi tetap digunakan sebagai rumah tinggal, jadi benar-benar tiny house. Kerk itu adalah nama dari gereja yang ada di belakang saya. Gereja ini merupakan gereja keempat yang kita kunjungi di Utrecht yang dalam berbentuk tanda salib. Jadi yang pertama itu gereja Domkerk, yang kedua gereja Domkerk, yang ketiga gereja Pieterskerk, terus yang keempat ini gereja Sint-Jan-Kerk. Sayang gerejanya sudah ditutup, jadi kita tidak bisa masuk ke dalam. Sebenarnya ada satu lagi gereja yang ada di Utrecht yang berbentuk tanda salib lokasinya, tapi tidak bisa kita kunjungi karena letaknya ada di luar, bukan di luar sih, mungkin agak di pinggir gereja Utrecht.
Eh, ya, setelah dari Sinsianker, kita ada di Nude Plain atau alun-alun kota. Nude Plain ini merupakan uitkan yang populer di Belanda. Uitkan itu apa ya? Uitkan adalah tempat nongkrong lah istilahnya. Makanya kalian lihat ya, ramai sekali di sini. Di Plain ini ada gedung sebelah kiri saya, lumayan besar gedungnya. Ini adalah dulu pos kantor atau kantor pos. Sekarang difungsikan sebagai bibliotek atau perpustakaan atau toko buku. Kalian penasaran tentang isi dalamnya? Yuk kita lihat di dalam. Sekarang kita ada di depan Nude Flat atau apartemen Nude namanya. Sebenarnya flatnya bagus, tapi apa ya istilahnya? Mungkin posisinya yang kurang oke kali ya, karena kiri kanannya itu bangunan tua yang memang disiklaskan dan tiba-tiba ting ada bangunan yang sangat modern. Flat ini dibangun 60 tahun yang lalu, cuma kebanyakan masyarakat di Utrecht tuh kurang apa ya, kurang senang dengan bangunan flat ini karena mereka berpendapat bahwa flat ini merusak citra dari bangunan-bangunan bersejarah yang di sebelah kiri atau kanannya. Sekarang kita ada di depan toko Winkel, Pandes Winkel yang ada di belakang saya. Toko ini merupakan toko serba-serbi pada zaman dulu dibuat yang menjual ya macam-macam barang sih. Dan sekarang ini digunakan sebagai restoran. Toko ini lumayan menarik karena bisa kalian lihat tuh di depan tokonya itu tuh ada pilar-pilar gambar perempuan yang seperti orang Bali tuh kalau yang untuk bawa sesajen taruh di kepalanya. Kalian bisa lihat di bagian dalam. Oke, sekarang kita ada di depan kerah atau di depan kanal di Utrecht. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang Werven. Apakah itu Werven? Werven adalah semacam gudang bawah tanah yang ada di kraton atau di kanal di Utrecht. Kalian bisa lihat di belakang saya ada kamar kecil-kecil, itu namanya Werven. Jadi pada zaman dulu Werven ini merupakan bagian dari bangunan yang ada di atasnya
yaitu toko-toko. Jadi pada zaman dulu karena transportasi laut yang terkenal, barang-barang yang datang dari luar disimpan di basement ini dan digunakan sebagai gudang. Sekarang fungsinya itu berubah menjadi restoran atau tempat tinggal yang kalian bisa lihat di bawah ini. Ya kalau menurut saya lumayan zealous, menarik untuk dilihat. Oke, kita masih ada di Utrecht dan sekarang kita ada di depan Hotel Kasteel van Antwerpen. Sebenarnya ini adalah zaman dulu tempat tinggal Ridders. Apakah itu sebagai pahlawan atau ksatria pada zaman dulu? Mereka itu tinggal di sepanjang kanal ini. Kalian bisa lihat rumah yang agak tinggi di sekitar sini adalah rumah tinggal Ridders dulunya, dan rumah ini berusia sekitar 1300 tahun. Oke, sekarang kita sudah ada pada penutupan. Menurut saya Utrecht merupakan kota yang bagus untuk dikunjungi dan banyak kanal dan banyak bangunan tua juga yang bisa dinikmati dan dikunjungi. Dan stasiun Utrecht ini merupakan stasiun yang paling ramai di Belanda. Kenapa ramai? Karena ini merupakan pusat pergantian kereta antara dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Dan saya mau bicara tentang Spoormuseum. Spoormuseum merupakan museum yang berada dekat Utrecht juga, cuma agak sedikit di luar Utrecht, tentang perkembangan kereta dari zaman dulu sampai sekarang. Dan museum ini merupakan museum yang recommended untuk dikunjungi karena lumayan bisa belajar banyak dari sejarah perkereta apian. Oke, sampai ketemu di kota selanjutnya.